Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ekonomi manajerial kita sekarang menyangkut kepada masalah peramalan permintaan ya. Peramalan permintaan. Peramalan merupakan tahap awal dari perencanaan dan pengendalian produksi. Peramalan adalah pemikiran terhadap satu besaran. Misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan merupakan satu perkiraan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tujuan peramalan dalam kegiatan produksi adalah untuk meredam ketidakpastian sehingga diperoleh satu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah sempurna ya. Tetapi meskipun demikian, hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Dalam melakukan pemasaran suatu produk atau jasa, suatu perusahaan, tentunya mengukur dan meramal permintaan pasar sangatlah penting keberadaannya. Karena dengan mengukur dan meramal permintaan pasar, maka perusahaan dapat mengetahui sejauh mana konsumen menggunakan produknya dan juga dapat mengetahui bagaimana nasib produknya di masa yang akan datang. Rumusan masalah ini setelah kuliah ini berakhir Anda harus jawab semua ya. Apa yang dimaksud dengan peramalan kualitatif? Apa yang dimaksud dengan analisis deret waktu? Apa yang dimaksud dengan teknik penghalusan? Apa yang dimaksud dengan metode barometrik? Apa yang dimaksud dengan model ekonometrik? Apa yang dimaksud dengan peramalan input output ya? Nanti setelah kuliah ini selesai, Anda menjawab semua ini ya, ditulis di komen ya. Tujuan penulisan ini adalah memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial tentang peramalan permintaan ya, peramalan kualitatif, analisis dari waktu, dari penghalusan, metode barometrik, metode ekonometrik, dan peramalan input output. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif dan bergantung kepada pengalaman, keahlian, dan pendapat seseorang. Metode ini lebih digunakan ketika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan data menjadi berubah. Seperti perkiraan penjualan, kita menggunakan teknologi baru seperti internet, adanya promo penjualan bulan ke depan, atau bahkan ketika produk baru diluncurkan. Beberapa model peramalan yang termasuk dalam peramalan kualitatif adalah sebagai berikut. Metode DLP ya. Sekelompok pakar mengisi kuesioner. Moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi satu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Market research ya, penelitian pemasaran. Merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil survei pasar yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasar produk atau yang mewakilinya. Metode ini menjaring informasi dari pelanggan atau pelanggan potensial berkaitan dengan rencana pembelian mereka di masa mendatang. Riset pasar tidak hanya akan membantu peramalan, tetapi juga untuk meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk-produk baru. Life cycle analogy. Secara umum, hampir semua produk akan mengikut product life cycle yang meliputi introduction, growth, maturity, dan decline. Ya. Perkenalan, pertumbuhan, kematangan barang itu, jasa itu, dan penolakan ya dari masyarakat. Atau barang itu memang diterima atau tidak ya. Berdasarkan pada pengalaman produk yang sama pada periode yang lalu, seseorang dapat membuat model yang sama untuk produk tersebut ya. Panel konsensus. Peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen. Umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif.
terhadap intuisi dari satu atau kelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Teknik juga dipergunakan dalam situasi di mana tidak ada situasi alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan. Bagaimanapun metode ini mempunyai banyak keterbatasan, sehingga perlu dikombinasikan dengan metode peramalan yang lain. Analisis dari waktu ya, ini diambil dari statistik ya, time series. Data dari waktu, time series data. Pada dasarnya setiap nilai dari hasil pengamatan atau data itu selalu dapat dikaitkan dengan waktu pengamatannya. Hanya pada saat analisisnya, kaitan variabel waktu dengan pengamatan sering tidak dipersoalkan. Dalam hal kaitan variabel waktu dengan pengamatan diperhatikan, sehingga data dianggap sebagai fungsi atas waktu. Maka data seperti ini dinamakan data dari waktu, atau time series data ya. Regresi dari waktu. Analisis dari waktu, diantaranya regresi adalah dalam kondisi variabel respon berautokorelasi, sehingga antara variabel respon yang dapat dibangun sebuah hubungan fungsional. Ya, dalam analisis data dari waktu bentuk hubungannya selalu digunakan sebagai regresi linier ya. Bisa atau korelasi antara waktu satu ke waktu kedua ya, dan seterusnya. Dalam analisa dari waktu, jika pengamatan berautokorelasi, maka model hubungan fungsionalnya dibangun berdasarkan kondisi kestasioneran data. Sehingga model regresi dari waktu dikelompokkan atas regresi dari waktu stasioner dan regresi dari waktu tidak stasioner. Model dari regresi dari waktu tidak stasioner identik dengan model regresi dari waktu stasioner. Yang terlebih dulu data distasionerkan melalui proses diferensi ya. Jika data dari waktu xt T1/2 berautokorelasi, maka model regresi antar pengamatan disajikan dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Xt sama mu, gamma 1, xt min 1, plus gamma 2, xt min 2, dan seterusnya sama gamma k, xt min k, plus ct ya. Dengan ct kekeliruan model, error, yang diasumsikan bersebaran identik mereka bebas identik normal dengan nol dan variasi variabel konstan ya, sigma kuadrat. Yang dalam analisis data dari waktu ZT bisa disebut sebagai white noise ya, pengganggu yang putih. Dan mu, gamma 1, gamma k merupakan parameter autoregresi. Model autoregresi persamaan di atas dinamakan autoregresi lag K dan disingkat ARK. Ini penghalusan untuk autoregresi ini ya, dengan exponential smoothing, penghalusan eksponensial. Exponential smoothing atau dalam bahasa yang disebut dengan penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya. Sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini disebabkan data yang terbaru dianggap lebih relevan, sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan smoothing biasanya dilambangkan dengan alpha. Cara menghitung exponential smoothing. Peramalan dengan exponential smoothing atau metode penghalusan eksponensial ini cukup mudah, yaitu dengan memasukkan perakiraan permintaan sekarang dengan data permintaan nyata atau data permintaan aktual ke dalam rumus exponential smoothing. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung exponential smoothing ya, nih. Exponential smoothing ft dengan ft min 1 plus alpha. dt min 1 min ft min 1, di mana ft adalah perkiraan permintaan sekarang, ft min 1 perkiraan permintaan yang sebelumnya, alpha konstanta eksponensial, dt min 1 permintaan nyata, itu ya. Penentuan nilai konstanta pada metode peramalan exponential smoothing. Nilai konstanta dapat ditentukan dengan cara trial and error lah, coba-coba. Namun dapat juga digunakan rumus di bawah ini, yaitu alpha sama 2 per n plus 1.
mana N oleh konstanta N jumlah periode waktu. Metode borometrik. Perambalan borometrik forecasting ya seperti dilakukan sekarang merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh NBER, National Bureau of Economic. Utama indikator leading economic indicators digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum. Sebagai contoh, peningkatan dalam izin dan membangun dapat dipakai untuk meramalkan peningkatan dalam konsumsi perumahan. Model ekonometrik. Memang ekonomi jam dekat sekali dengan ekonometrik ya. Permintaan atau penjualan perusahaan atau suatu komoditas sama halnya dengan level ekonomi yang lainnya. Yang secara meningkat mulai diramalkan dengan menggunakan model ekonometrik dengan metode peramalan yang lain adalah model ini yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur kepentingan relatif elastisitas dari berbagai macam determinan permintaan atau variabel ekonomi lainnya untuk diramalkan. Dengan berusaha untuk meramalkan hubungan yang sedang diramalkan, peramalan ekonometrik memungkinkan para manajer untuk menentukan kebijakan yang optimal bagi perusahaan. Ini sangat berlainan dengan teknik peramalan permintaan, penjualan dan variabel ekonomi lainnya, yaitu peramalan permintaan, penjualan dan variabel ekonomi lainnya berdasarkan pada pola mereka yang sebelumnya atau dengan dasar beberapa indikator utama saja. Teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lain seperti tren atau variasi musiman, itu dalam analisa dari waktu ya, dari penghalusan dan indikator utama. Metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dialami perusahaan untuk produknya sampai model persamaan berganda yang menggambarkan berbagai sektor dan industri dalam perekonomian. Peramalan input-output. Metode input-output bisa digunakan untuk perencanaan ekonomi nasional jangka panjang. Contohnya meramalkan pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan domestik bruto PDB untuk beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun mendatang. Tahapan perencanaan peramalan secara ringkas terdapat 3 tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan satu peramalan itu melakukan analisa data masa lampau. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola di data yang bersangkutan. Kemudian memilih metode yang akan digunakan, terdapat bermacam metode yang sesuai dengan keperluannya. Metode yang lainnya akan menghasilkan sistem prediksi yang berbeda pula untuk hal yang sama. Kemudian proses transformasi di data masa lampau dengan menggunakan metode yang lebih. Jika diperlukan, dilakukan perubahan sesuai kebutuhannya. Nah, jadi ada setelah itu Anda buat ini ya jawaban bagi rumusan masalah. Nah, bagi ini semua ya. Anda semua jawab ini ya. Oke, kita sambung minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.